Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman pasti tahu dong, sidang sengketa hasil pemilu 2024 di MK. Jadi pihak paslon nomor 1 yaitu Pak Anies Mohaimin dan juga paslon nomor 3 yaitu Pak Ganjar Mahfud ya nggak terima dengan kekalahan mereka, lantas mereka menyengketakan hasil Pilpres 2024 kemarin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan bahwa saya atau siapapun wajib menghormati langkah mereka ini karena memang hukum menyediakan kanal penyengketaan ini ya kalau memang terjadi kecurangan dalam proses pemilu yang berdampak pada hasil. Nah, maka MK di sini berwenang untuk meluruskan, bahkan bisa membatalkan hasil pemilu tersebut. Menurut saya ini jauh lebih baik ya daripada ya mereka yang kalah terus keluar-keluar di luaran ya dan nggak mau pakai kanal yang udah disediakan oleh hukum ya seperti Bawaslu, DKPP dan terutama MK kalau soal sengketa hasil. Nah, karena menurut hemat saya nih teman-teman, keluar-keluar di luaran bahwa pemilu curang itu cuman akan mendelegitimasi hasil pemilu aja. Nggak ada faedahnya buat rakyat, malah banyak mudaratnya. Jadi sekali lagi, mari kita hormati langkah hukum paslon yang kalah ini. Sidang di MK pun adalah forum yang sangat sakral, sangat terhormat. Nah, yang saya mau bahas adalah jalannya persidangan di MK, ya sidang kemarin ya, yang menurut saya nggak luput diisi oleh momen-momen lucu. Nah, teman-teman, inilah 3 momen lucu dalam sidang kesaksian Paslon Amin yang membuat gugatan paslon-paslon kalah pemilu ini seperti kayak bercandaan gitu. Pertama, saksi Amin diulti supaya kasih kesaksian doang ya, nggak pakai bumbu opini pribadi. Dikutip dari kantor berita.com, saksi Amin kepergok nambah-nambahin opini pribadi ke dalam kesaksian yang sudah disumpah. Sebagai catatan, teman-teman, saksi di dalam sebuah persidangan dihadirkan untuk memberikan kesaksian bahwa dia pernah melihat, mendengar, atau mengalami, atau memiliki alat bukti yang sah di mata hukum. Bukan untuk berargumen apalagi menyampaikan pendapat pribadi yang nggak ada hubungannya dengan materi kesaksian yang diminta oleh hakim. Jadi awalnya saksi Amin yaitu Mas M. Fauzi dengan percaya dirinya seperti mengajari forum bahwa perolehan suara itu dipengaruhi oleh keberpihakan kepala daerah yang menggunakan wewenangnya untuk kemenangan paslon tertentu. Ya sebenarnya nggak salah sih substansi ucapan Mas Fauzi ini. Tapi kan beliau dihadirkan ke sana sebagai saksi. Ya, untuk membuktikan apa yang menjadi dalil dalam permohonan sidang, bukan mengulang lagi apa yang didalilkan dalam permohonan sidang. Akhirnya Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Soehartoyo yang mengingatkan saksi M. Fauzi tersebut untuk menjawab sesuai dengan kapasitasnya aja sebagai saksi. Hakim Soehartoyo meminta M. Fauzi untuk nggak nambah-nambahin dengan pendapat pribadi. Kedua, diminta tunjukin bukti, saksi Amin malah kasih screenshot. Dikutip dari kantor berita Kompas.com, hal ini berawal dari Hakim Saldi yang meminta bukti atas kesaksian si saksi yang dibawa oleh penggugat, yaitu Mas Adnin Armas ya, yang menyebut bahwa pasangan calon nomor urut 1 dan 3 itu bahkan nggak mendapatkan suara satupun ya, di Kelurahan Cileksa, Kabupaten Bogor. Hakim Saldi nanya, tadi kan ada penjelasan atau keterangan kesaksian, ada satu kelurahan, datanya kan yang semuanya 01, 03 itu kosong, tidak ada suaranya. Itu kelurahan apa tadi Pak? Tanya Pak Hakim Saldi. Kelurahan Cileksa, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Jawab saksi Adnin. Pak Saldi lalu balik bertanya, apakah Adnin mengantongi bukti yang mendukung pernyataannya tersebut? Ya. Jadi dijawab oleh Pak Adnin bahwa ia punya buktinya. Tapi Pak Adnin tergagap ketika Hakim Saldi bertanya, bukti tersebut diregistrasikan di nomor berapa pada berkas permohonan yang diajukan. Dan Pak Adnin ngaku bahwa bukti tersebut nggak didaftarin dalam berkas permohonan. Didesak terus, mana buktinya? Akhirnya Pak Adnin bilang, di HP saya, katanya. Teman-teman, Pak Adnin ini kok ya jadi saksi, tapi kesaksiannya kosong. Lah diminta bukti malah screenshotan yang dikasih. Ini forum sidang Mahkamah Konstitusi loh, bukan ngobrol-ngobrol warung kopi. Bahkan dalam perdebatan politik di TV-TV aja harus lebih serius daripada kelakuan Pak Adnin ini. Ada-ada aja. Ketiga, mohon maaf Pak, saya tidak bisa sebutkan namanya. Nah, teman-teman, ini nih yang terakhir. Seorang saksi dari Timnas Amin, namanya Pak Ahmad Husairi, mengklaim
bahwa ada intimidasi aparat kepada kepala desa agar memilih paslon nomor 2. Nah, dikutip dari kantor berita Kompas.com, Pak Hussairi menyebutkan ada oknum polisi yang mengultimatum kepala desa bahwa Prabowo Gibran harus menang apabila mereka ingin aman. Dari sana tentu hakim minta lebih detail lagi keterangan saksi supaya bisa ditelusuri lagi kebenarannya. Jadi hakim nanya dong, siapa nama oknum polisi tersebut? Nah, mengaku tahu nama oknum polisi tersebut. Tapi Pak Hussairi menolak menyebutkan siapa namanya. Berkedok demi keselamatan dirinya. Lah ini aneh banget, punya kesaksian tapi sepotong-sepotong. Bagaimana kesaksian Pak Hussairi ini bisa divalidasi? Kalau dia aja nggak mau keterangannya tersebut, itu ditelusuri kebenarannya. Kesannya Pak Hussairi ini lagi bilang, udahlah, percaya aja, nggak usah banyak tanya. Ya kalau gitu ngapain ada sidang, Pak? Kalau alasannya adalah takut mengungkapkan nama di forum sidang resmi dan terhormat, ya bukan wawancara media biasa, karena alasan keamanan, hukum udah sediakan kanal yang namanya LPSK. Ini kan kayak nggak serius, boro-boro bicara keadilan kalau kelakuan mereka aja kayak jadiin sidang MK ini bercandaan. Akhir kata, saya ingin mengingatkan lagi kepada kita semua, ya, sebuah istilah dalam dunia hukum. Affirmanti non neganti incumbit probatio, yang artinya pembuktian itu bersifat wajib bagi yang mengajukan, bukan bagi yang menyangkal. Saya Dede Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.